belum jalan primer. Saya juga kurang apa ya Pak, tapi yang saya lihat bahwa apa yang dikatakan oleh kepala ini tuh secara teori ya Pak. Tidak. Apa kita agak hitam di atas putih atau gimana Tidak, Pak? Tidak. Jadi kita tidak mungkin pemerintah ya penanggung jawab suatu SKPD ngomong ngelantur seperti Bang Rauf kan tidak mungkin. Gimana Pak? Tidak. Jadi kita tidak mungkin pemerintah ya penanggung jawab suatu SKPD ngomong ngelantur seperti Bang Rauf kan tidak mungkin. Pokok-pokok pikir sebetulnya itu bukan kegiatan strategis kita dan sebetulnya itu bukan kegiatan strategis kita dan sebetulnya berpokir itu jangan di PU Pak. Lempar ke dinas-dinas. Berpokir itu jangan di PU Pak. Lempar ke dinas-dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Bang Rauf. Oke. Yang selalu mengkritisi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Saya sekarang kebetulan ada di ruang Kepala Dinas PUPR Pak Kadis Ahmad dan Syafa. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Ini terkait tentang viral ya. Kita banyak pengusaha, banyak infrastruktur yang belum tercapai ya. Tetap semua itu fokusnya kepada satu, yaitu dinas PUPR, bukan masalah jalan, masalah gedung. Apalagi sekarang dengan kebijakan Bapak itu pembayaran tender dan pokok itu akan dilakukan di 2023 ya Pak. Selain tender pokok dibayar juga di tahun 2022 itu 40% dan 2023 60%. Bapak bisa menjelaskan seperti apa Pak tadi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya tentunya. Jadi pemulihan kasihan. Amin amin. Seorang Bang Rauf ya, Pak Ketua Pokja Bandung Barat gitu ya, ingin mengetahui tentang proses dan program yang ada di PUPR. Ya alhamdulillah Pak Rauf, jadi program kita di PUPR ini merupakan program-program yang strategis yang menjadi harapan masyarakat tentu. Di samping itu juga kaitan bagaimana pembangunan jalan ini berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan. Ya, maka daerah-daerah kawasan-kawasan kumuh, kawasan-kawasan terisolir betul-betul harus tuntas, khususnya infrastruktur, karena infrastruktur jalan menjadi transportasi masyarakat, para masyarakat yang terisolir, khususnya masyarakat yang bercocok tanam. Hasil pertanian sulit untuk dijual ke kota karena infrastruktur, kadang-kadang jalan yang disalahkan. Tapi namun demikian yang juga suatu kewajiban pemerintah Bupati Bandung Barat, khususnya Pak Hengki Kurniawan ini, bagaimana membangun ekonomi desa yang kuat. Maka fasilitas-fasilitas masyarakat yang menunjang itu betul-betul menjadi prioritas, termasuk pemberantasan kemiskinan, menurunkan kemiskinan. Jadi ternyata sangat dahsyat setelah saya maknai, ternyata jalan itu bukan hanya jalan itu jadi bagus, jalan itu jadi dengan dampaknya terhadap harapan masyarakat, terhadap perkembangan kemajuan Bandung Barat itu memang sangat dahsyat. Jadi pertama di PU-nya ada 3 program strategis. Pertama pembangunan jalan dan jembatan di wilayah KBB. Di KWB ini Pak Rauf ada 148 ruas jalan. 148 ruas jalan yang dalam kabupaten. Sudah kebayang
berapa anggaran yang harus disiapkan. Makanya KBB ini kan mulai dari nol. Dari nol. Begitu kita berpisah ataupun lepas dari Kabupaten Bandung, ini jalan rusak semua. Makanya ini perlu support ya, baik dari masyarakat, legislatif, dan kita semua demi pembangunan negara. Bayangkan kalau kita prediksi ya, dari 148 ruas ini ada 536 kilo panjangnya. Kalau dipanjangkan, dibentangkan 582 kilo. 553 kilo. Bayangkan itu. Kalau 1 kilo aja 1 miliar, berapa? Begitu besar. Sedangkan APBD kita ya masih kecil, belum untuk program kegiatan yang lain. Jadi layaknya kalau anggaran di infrastruktur ini mumpuni, nah, itu akan lebih cepat membangun. Kondisi ini yang perlu menjadi bahan pertimbangan semua. Makanya kadang-kadang Kabupati terus menerus ya sama saya dinas bagaimana mengevaluasi ya pembangunan jalan yang sudah dilaksanakan, yang sedang, yang belum, yang baik, yang rusak berat, rusak ringan. Ini menjadi target. Di sisi lain kita terpuruk dari sisi anggaran. Makanya Pak Bupati langsung dengan kami langsung ke minta ini ke provinsi, termasuk ke pusat. Ya, alhamdulillah untuk 2023 baik dari provinsi maupun dari pusat DAK itu ada bantuan ya, yang cukup besar nanti. Contoh ruas jalan dari Batu Jajar sampai Pangamban, itu dari Bandung, termasuk dari Cihamplas sampai Maroko, termasuk jalan-jalan yang kemarin Pilar Cihamplas, wah ini aneh gitu. Jadi jalan bisa ditanam pisang. Padahal dulu ya yang namanya tanah terjal, masyarakat berusaha ya bagaimana caranya membuat jalan. Sekarang sudah modern terbalik. Jadi jalan-jalan ditanami pisang, tanami ikan, kan sangat mengenaskan. Artinya apa? Itu menjadi bahan perhatian bagi kita semua. Jadi masyarakat juga mungkin ya mesti sabar lah. Mohon maaf ya, mesti sabar. Memang semua diperhatikan. Hanya keterbatasan saja ya dari sistem penganggaran, termasuk dari sistem penanganannya. Tapi yang kita lihat sekarang, yang kita bangun 2 tahun ke belakang sampai sekarang, jalan yang dibangun 80 km. 80 kilo. 80 km. Dari 552 kilo. Jauh sekali, Pak. Iya. 80 kilo mulai dari Cihamplas. Itu melewati Kecamatan Cililin, Sinangkerta, Gunung Halu, Rongga. Yang ruas berikutnya dari Rancapanggung, Cijenuk, Cipongkor, Saguling. Nah, ini jalan seperti jalan tol, jalan bypass. Baik itu jalannya gitu udah bagus, alhamdulillah. Ya itu kan tentunya bisa mendorong peningkatannya hiruk-pikuk kegiatan masyarakat. Tinggal mungkin ya sama-sama memelihara lah, jangan sampai dibiarkan begitu saja, akhirnya nanti ditanami pisang lagi. Jadi gini Pak Kadis, begini kan, dari total 148 ruas jalan dengan total 552, ini kan baru terrealisasi 80 kilo ya. Nah, jadi maksud saya gini, yang baru tahun ini. Baru tahun ini. Ya. Tapi total yang sudah terrealisasi berapa kilo, Pak? Jadi dari 500 ini yang sudah baik itu 80%. Jadi 8 kali 5, 400 kurang lebih. Benar itu Pak. Betul, bisa dicek. Kalau ketua tidak percaya, apalagi orang lapangan, lah diukur saja. Jadi gini Pak Kadis, mohon maaf. Tambahan. Jadi artinya siap. Pertama tidak bisa disumputkan. Disumput-sumput itu ya, sedangkan tinggal. Ya, alhamdulillah lah, bisa dirasakan oleh semua. Jalan.
jalan. Hanya ada yang rusak-rusak, berat, rusak ringan, itu kurang lebih 20%. Ya, jadi wajar lah, sok mulai dari untuk daerah wisata aja dari Lembang sampai Dago sudah settle. Dari Lembang ke Punclut sudah settle. Ya, dari Lembang sampai ke Cibodas bang, dibeton semua. Ya memang ada. Kenapa prioritas jalan kabupaten yang utama itu jalan strategis. Ya. Jalan sekunernya dulu. Jadi menyambungkan antar kota. Antara kota. Nih untuk bahannya aja. Jadi jalan ini sudah melingkar di Bandung Barat. Gimana melingkarnya? Pertama dari Cimareme. Cimareme masuk Ciamplas. Ya, Batu Jajar, Ciamplas, muter. Ini jalan kabupaten. Keluar terus ke Cililin. Dari Cililin terus ke Rancapanggung. Dari Rancapanggung ke Cijenung, Ranang Siang, Saguling. Dari Saguling ke Raja Mandala. Jadi jalan strategisnya sudah masuk. Nah, Sekunder gitu. Sekunder. Yang kedua dari Rancapanggung langsung ke Sindangkerta. Sindangkerta ke Gunung Halu. Dari Gunung Halu muter langsung ke bawah. Itu ke Datar Puspa, terus ke Ciwidey. Nah itu kan jangan sampai terisolir, jadi nyambung. Nah dari tengah yang belum, dari Saguling sampai ke Surabaya, ya, itu PR itu yang belum. Dan Pak Bupati sudah mencanangkan ini menjadi prioritas. Nah terus dari Raja Mandala yang tadi nyambung ke Cipendei, Cikalong. Dari Cikalong dibuka kan sampai SPN Cisarua. Jadi muter, jadi jalan semua itu nyambung. Tinggal yang di tengah. Nah nanti sama Pak Rauf, tolong dibantu nih pembiayaannya. Saya jamin bisa nih. Ya, jadi nanti Bandung Barat betul-betul jalannya itu lingkar itu berjalan, tinggal jalan tengah ditambah jalan-jalan primer. Jalan dari strategis yang menuju daerah-daerah tertentu. Desa-desa ya. Nah, terus kedua, jalan primer ini ada yang dikerjakan oleh BPMPD. Yaitu jalan antar desa. Jalan desa itu bukan di kita, ya di sana. Tinggal nanti primernya itu disambung-sambung. Ya itu antar desa, antar kecamatan. Kita tugasnya jalan strategisnya dan jalan primer. Gitu. Nah itu memang kalau dilihat jalan keseluruhan pasti, tapi yang dikerjakan oleh kita, alhamdulillah, catatan nggak bakalan salah ini. 80%. Ya udah sih, untuk jalan. Yang kedua, pembangunan irigasi. Ya, daerah kita ini daerah agraris. Itu harus dipertahankan. Harus dipertahankan karena apa itu? Itu menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat. Sebagian kecil kita, sebagian besar kita, masyarakat itu pertanian. Ya, makanya bendungan-bendungan yang kita bendung kemarin Cidadap 1. Cidadap 1 ini bisa mengairi sawah kurang lebih 400 sampai 1000 hektar. Alhamdulillah itu sudah diwujudkan. Tinggal Cidadap 2. Termasuk bendungan-bendungan lain yang memang pertanian harus dijaga. Sekedar. Nah, ini ya, gambaran. Jadi insya Allah berarti 80% ini yang perlu di-share. Ya, dan selanjutnya nanti kalau ini sudah terbangun, tinggal pemeliharaan saja yang harus menjadi bahan perhatian. Dua, pembangunan infrastruktur gedung. Ya, memang untuk gedung perkantoran sudah layak lah, sudah representatif. Ya. Jadi gedung perkantoran Pemda, gedung DPRD, yang para sering kritisi. Ya bagus, tidak ada masalah ya. Supaya apa? Kita lebih fokus, lebih perhatian dan menjaga, terutama dari sisi kekurangan. Alhamdulillah kita sudah siap. Yang selanjutnya juga kegiatan-kegiatan yang lain yang penunjang seperti yang tadi ada muncul. Ada kegiatan-kegiatan tambahan sebetulnya, kegiatan pokok-pokok pikiran. Sebetulnya itu bukan kegiatan strategis kita, dan sebetulnya sangat jomplang ya. Kita suruh mengerjakan yang yang besar-besar, yang tahunnya besar, tiba-tiba banyak pokok. Jadi
harusnya OPD yang lain lah untuk pokir-pokir itu, jangan di PU Pak. Lempar ke dinas-dinas lain. Nah, itu gitu. Kenapa? Karena PU sudah begitu berat lah, ya. Apalagi ditambah tugas tambahan, banyak lah dinas nanti OPD lain yang kira-kira kegiatannya kosong. Untuk pembayaran selama ini alhamdulillah lah, tidak masalah, semua lancar, dan juga kita mengikuti tata kelola pemerintahan, ya, sistem pembayaran, ya kita selama itu memang regulasinya betul, ya, kita mengikuti sesuai aturan, ya. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin nantinya kemungkinan, ya, pas pembayarannya, ya, defisit, nah, itu jangan khawatir, juga pasti dibayar. Pasti dibayar ya. Pasti dibayar, saja dibayarnya di tahun 2023. Tapi selama di sekarang ini kerjaannya beres dan tidak masalah, ya normal. Jadi belum ada gangguan, ya, belum. Insya Allah mudah-mudahan juga Pemdanya juga dari sisi anggaran settle. Jadi selama ini belum ada hal-hal yang krusial lah. Jadi aman, udah ketiga juga aman, ya. Ya mudah-mudahan paling juga yang kena nanti ada program-program yang tadi baik asma, skoki, ya, karena terlalu banyak kegiatan yang selesai, ya, terpaksa pembayarannya geser, gitu. Geser. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk bahan. Saya terima kasih juga, ya mudah-mudahan lah apa yang menjadi target pemerintah, target Pak Bupati, ya, penurunan tingkat kemiskinan, juga terus kedua peningkatan ekonomi masyarakat desa yang kuat, dan juga pertumbuhan ekonomi di Bandung Barat ini betul-betul tumbuh berkembang, terutama dari sisi dunia usaha dan juga industri pariwisata, ya, menjadi fondasi kita lah di Bandung Barat, ya. Kita harus dorong UKM, masyarakat kecil berusaha sehingga tingkat kemiskinan ini dengan sendirinya akan menurun dan selesai di Bandung Barat, tidak ada lagi yang miskin ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa guys, itu tanggapan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bandung. Itu hanya teori ya Pak. Saya belum real ya, cek ke lapangan. Katanya jalan sudah tercapai 80%. Saya juga belum ya, perspektif dari makan dari Kepala Dinas ya Pak. Kalau dari masyarakat kan nanti kita minta tanggapan ya Pak ya, bahwa apa memang yang dicapai oleh PUPR sebelum itu kita nggak tahu ya Pak ya kan, itu kan pandangan Bapak sebagai Kepala Dinas udah 80% guys, apa benar atau tidak ya kan? Itu yang istilah jalan-jalan sekunder ya, belum jalan primer. Saya juga kurang apa ya Pak, tapi yang saya lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Kepala itu secara teori ya Pak. Apa otak ada hitam di atas putih atau gimana Pak? Tidak. Jadi kita tidak mungkin pemerintah, ya, penanggung jawab suatu SKPD ngomong ngelantur seperti Bang Raul, kan tidak mungkin dong. Ya. Lalu mungkin tendensi tapi yang by data Pak, ya, tapi suatu hal yang wajar, mengemukakan pendapat sah, kan gitu. Tapi saya tidak maulah terjebak bahwa saya menambah-nambah, mengurangi. Jadi betul-betul berdasarkan RPJMD. Jadi RPJMD 5 tahunan ini di breakdown ke tahunan. Jadi dasarnya itu. Dasar itu ya, Pak. Jadi capaian RPJMD dari awal sampai periode akur nanti selesai ada target. Target ya. Dan apa yang sudah dicapai per kilometernya ada yang selesai. Termasuk pembangunan gedung. Kalau sudah cerita bangun gedung, ada buktinya. Tidak mungkin bangun gedung tapi tidak dibangun, itu fiktif. Itu bisa dipertanggungjawabkan Pak ya? Ya regulasi tentunya, karena membangun gedung pun tidak sewenang-wenang. Ya kita juga ada timnya, ada kepala bidangnya, ada tugas-tugasnya, ada regulasi yang dipertanggungjawabkan, ada standarisasi yang
baku dan tidak boleh ditekuk sini. Jadi insya Allah. Tapi walaupun begitu nggak ada masalah. Tendensi ini menjadi suatu tantangan yang harus dipegang, dibuktikan supaya menjadi kebenaran. Tapi tidak mungkin lah penanggung jawab dari satu pemerintah bicara melantur, nggak bohong, dosa. Mudah-mudahan benar ya apa yang dikatakan Kadis PUPR ternyata 80% sekunder primer lagi yuk. Tapi itu masih tanda tanya buat channel Bang Rob ya Pak ya. Dicek aja. Jadi apakah memang ini datanya valid atau tidak, nanti kita akan cross check lebih dalam. Bagus. Kita akan cross check ke lapangan apa yang diupayakan oleh kepala dinas itu sudah mencapai 80%. Seluruh dari 552 kita tinggal 20%. Apa betul Pak? Kita lihat nanti ya. Kita tanya orang-orang yang memang mengalami jalan-jalan kabupaten ya Pak. Seperti itu ada guys ya. Terima kasih Pak Kadis atas penjelasan ya kan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat Bandung Barat ya. Karena Bandung Barat ingin penjelasan dari Kadis PUPR ya tentang pembangunan, tentang lain-lain dia sudah. Itu saja guys, mungkin nanti kita akan cross check ke lapangan apa yang dikatakan Kadis apakah memang sesuai dengan kenyataan. Kita lihat nanti. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.